bagaimana umat Kristiani merenungkan dan merefleksikan, memberikan peneguhan, pengharapan tentang kehidupan yang kekal. Kita harus mesti ada high touch, jadi ada sentuhan yang penting yang dikontribusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Sunan Suara Kerukunan, ruang udara yang menghadirkan tokoh lintas agama yang akan menjawab konteks kerukunan umat beragama. Kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Pendeta Rory dari PGLI DKI Jakarta. Apa kabar Pak Pendeta? Alhamdulillah sehat. Baik. Puji Tuhan sehat. Ya. Pak Pendeta, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan Paskah Nasional. Yaitu di manakah Paskah Nasional tahun ini diselenggarakan? Paskah Nasional hari ini sesuai dengan apa yang sudah disepakati secara nasional oleh tokoh-tokoh agama Kristen, bahwa penyelenggaraan Paskah Nasional kali ini diadakan di Kepulauan Talaut. Kepulauan Talaut. Di mana itu Pak Pendeta? Paling utara Sulawesi Utara. Paling utara di Ya, paling utara Sulawesi Utara. Dan ini sebetulnya adalah merupakan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini kesepakatan tokoh-tokoh agama Kristiani untuk menentukan tempat. Dan kali ini giliran dari Talaut untuk menerima dan melaksanakan selaku panitia penyelenggaraan Paskah Nasional. Untuk rangkaian acaranya ini Pak Pendeta, nah kira-kira ada perbedaan tidak dengan tahun dulu dan juga dengan Katolik? Oh ya, acara Paskah. Ya, barangkali kalau perbedaan, barangkali liturginya saja. Liturginya, penyelenggaraan, tata ibadahnya, biasa ada perbedaan sesuai dengan kebutuhan. Tetapi tidak mengurangi esensi daripada penyelenggaraan Paskah itu sendiri. Karena esensinya ini adalah bagaimana umat Kristiani merenungkan dan merefleksikan arti sesungguhnya daripada perayaan Paskah itu sendiri. Kemudian kalau bicara mengenai perbedaan dengan Katolik, itu sebetulnya ritualnya saja yang berbeda. Ya, kalau dari umat Kristiani, karena sedikit saya belajar mengenai penyelenggaraan dari umat Katolik. Kalau dari Katolik itu kebanyakan mereka menyelenggarakan Paskah itu disertai dengan drama. Jadi mereka mengaktualkan peristiwa 2000 tahun yang lampau dalam peristiwa penyaliban Kristus. Oleh karena mereka mengambil tradisi Yahudi dan Romawi. Karena pada waktu itu Yerusalem pada waktu itu dinasti dari Romawi dalam pemerintahan Romawi. Nah, itu sebetulnya perbedaannya saja, tetapi esensi daripada perayaan Paskah itu sama, karena kita mengekspresikan Tritunggal. Jadi Tritunggal itu Trinitas, kita sama, tidak ada bedanya. Cuma untuk mengekspresikan itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari agama itu sendiri. Untuk umat Kristiani atau mungkin dari Pak Pendeta memaknai Paskah tahun ini seperti apa Pak Pendeta? Wah, untuk memaknai Paskah bagi umat Kristiani ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Oleh karena makna daripada Paskah itu kan bicara, kita harus bedakan dulu. Bedakan antara Jumat Agung, Paskah. Ya. Jumat Agung itu bicara mengenai peristiwa penyaliban. Ya, penyaliban. Jadi apa yang kita kenal dalam liturgi Kristiani itu Via Dolorosa. Via Dolorosa itu jalan sengsara Kristus ketika dia mengabdi dan menyerahkan hidupnya secara total untuk mengabdi, menolong manusia supaya manusia bisa kembali diselamatkan. Karena sebetulnya
latar belakang daripada itu, ya manusia itu ketika jatuh dalam dosa itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita itu diciptakan sama dengan gambar dan rupa Allah. Jadi apa yang dikenal dalam istilah Yunani itu imago Deo. Imago Deo itu gambarnya Allah, image-nya Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kehilangan gambar Allah. Oleh karena jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, pentingnya untuk sebuah penebusan. Penebusan itu dilakukan oleh Kristus di kayu salib. Itu yang disebut Jumat Agung. Dan itu sudah dirayakan, itu yang diperingati oleh umat Kristiani. Kemudian kita kenal dengan Paskah. Paskah itu bicara mengenai kebangkitan. Setelah dia mati di kayu salib, dikuburkan, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Nah, makna daripada kebangkitan Kristus itu menurut ajaran Kristiani adalah memberikan penegasan, peneguhan kembali bahwa melalui kebangkitannya Yesus memberikan pengharapan tentang kehidupan yang kekal. Nah, itu makna. Jadi maknanya adalah memberikan peneguhan, pengharapan tentang kehidupan yang kekal yang diajarkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke, Pak Pendeta. Untuk Paskah tahun ini, Pak Pendeta, bisa dibocorkan nih temanya seperti apa? Oh, temanya tak terpisahkan dari kasih Allah. Tak terpisahkan dari kasih Allah. Paskah nasional. Paskah nasional. Tak terpisahkan dari kasih Allah. Nah, ini barangkali menarik oleh karena diambil dari surat kiriman Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal yang ke-8 ayat 38 dan 39. Kalau saya mengajar hermeneutics itu bagaimana kita coba meneliti secara eksegesa. Eksegesa itu meneliti Alkitab itu dari kata dan kalimat. Dan ketika kita lihat situ konteksnya itu kan bicara mengenai bagaimana keyakinan mereka walaupun di tengah badai. Di tengah badai, di masa pandemi ini merupakan ujian. Bukan hanya umat Kristiani, tetapi seluruh dunia mengalaminya. Mengalami dampak daripada pandemi. Dampak daripada pandemi ini sebetulnya gereja juga terganggu. Ada trilogi gereja. Maaf. Trilogi gereja itu bicara mengenai koinonia, marturia, dan diakonia. Apa itu koinonia? Koinonia itu bicara mengenai persekutuan. Kemudian marturia itu memberitakan kebenaran. Kemudian yang ketiga, diakonia itu bagaimana kita bisa saling membantu mereka yang perlu bantuan. Nah, itu dilaksanakan oleh umat Kristiani. Tetapi yang sangat terganggu oleh karena pandemi ini adalah persekutuan. Persekutuan kita dengan adanya PPKM, ya kita kenal PPKM terbatas, kumpul pun terbatas. Dari kemudian PPKM itu berganti-gantian kan, ada ada 75%, ada 50%, bahkan ada yang 25%. Jadi bervariasi. Oleh karena sesuai dengan kondisi pandemi itu sendiri. Nah, ini sangat terganggu. Kemudian selain itu bukan hanya koinonia, tetapi seluruh warga negara, seluruh masyarakat kena dampaknya juga. Ada dirumahkan, ya, dampak ekonomi kita terganggu dan sebagainya, dan kesehatan kita terganggu. Jadi ini sangat mempengaruhi dengan apa yang kita yakini. Dalam situasi seperti ini diajarkan jangan sampai kita terpisahkan dari kasih Allah. Cuma karena masalah itu kemudian kita terpisah ya dari kasih Allah. Tuhan mengajarkan kita dalam kondisi seperti apapun, dalam masalah-masalah yang sesulit apapun, ketika kita bergantung dan berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan penegasan bahwa jangan kita terpisahkan oleh karena masalah-masalah tadi.
masalah ekonomi, masalah keuangan, banyak kan yang dirumahkan. Juga ada yang bilang begini kepada saya, dirumahkan itu cuma istilah saja, tapi sebetulnya itu sudah diberhentikan. Ya kan begitu ya. Iya. Dan ini mempengaruhi kehidupan umat Kristen. Itulah sebabnya di Paskah ini memang sengaja sesuai dengan konteksnya, sangat kontekstual dengan apa yang kita alami. Nah, itulah sebabnya diangkat tema ini, tak terpisahkan dari kasih Allah. Nah, itu yang barangkali yang memberikan nilai plus dari tema ini sesuai dengan kondisi sekarang. Udah sesuai dengan makna secara luasnya juga. Betul. Dengan kondisi kebangsaan. Betul. Dan ini ya baik Pak Pendeta. Kemudian ada gerakan pembangunan Pak Pendeta. Gerakan pembangunan seperti apa maksudnya? Gerakan pembangunan di daerah perbatasan dalam perayaan Paskah. Oh iya. Ini diambil kan gerakan pembangunan dan Paskah setiap Paskah ini kan. Ya. Seperti apa Pak Pendeta? Ini sebenarnya peran gereja. Peran gereja untuk memberikan nilai dalam perbatasan di situasi yang jauh dari perkotaan, jauh dari pusat pemerintahan dan sebagainya. Kita harus mesti ada high touch. Jadi ada sentuhan yang penting yang dikontribusikan oleh umat Kristiani. Dimanapun, agama apapun, kita diajarkan untuk bisa saling membagi. Jadi kemudian berikan nilai pembangunan soal itu. Nah, itulah sebabnya betapa penting untuk kita berkontribusi. Jadi Paskah ini diadakan di perbatasan. Nah, itu memberikan penegasan juga sebetulnya bahwa di sudut manapun, di perbatasan terpencil bagaimanapun juga, ini bagian dari kesatuan Republik Indonesia dan juga kontribusi dari kaum gereja untuk bisa memberikan nilai, berkontribusi, menolong mereka dalam pembangunan dan sebagainya. Apapun yang diberikan, saya kira bahwa ini penting dan juga memang diajarkan. Momennya sangat tepat Pak Pendeta, yaitu di perayaan Paskah secara nasional memang digerakkan adanya pembangunan yang di daerah perbatasan seperti itu. Ini memang sudah terencana Pak Pendeta? Memang selalu ketika kita mengadakan sebuah acara, kita manfaatkan momen ini untuk bisa memberikan nilai. Yang saya katakan tadi, nilai plusnya. Nilai plusnya bagaimana gereja memberikan kontribusi dalam pembangunan dan sebagainya. Itu yang dilakukan. Jadi esensi daripada Natal ini, daripada Paskah ini esensinya adalah bagaimana kita berkontribusi. Kontribusi dalam pembangunan, ya, bekerja bersama-sama dengan pemerintah dan sebagainya untuk bagaimana membangun bangsa yang kita cintai ini. Sudah sangat jelas sekali dari jelaskan Pak Pendeta, dari mulai kenapa pemilihan tempat, kemudian temanya juga, makna juga, manfaat untuk umat Kristiani dan juga untuk tentunya negara. Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin sama-sama. Sudah sangat jelas saya Pak Pendeta menyampaikan terkait dengan Paskah Nasional. Ya. Mungkin itu saja Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Saya juga menyampaikan terima kasih Selamat Paskah buat juga. kesempatan dan waktu yang diberikan untuk saya. Pak Pendeta. Bagi seluruh para penonton di channel Sunan, jangan lupa untuk tetap terus mendukung channel Sunan dengan caranya like, komen, share, dan jangan lupa tentunya subscribe. Kita akan terus memberikan informasi terkait kerukunan umat beragama yang pastinya akan mendatangkan para tokoh-tokoh yang memang berkompeten dan juga sangat menginspirasi. Menghormati bukan mengikuti, menghargai bukan mengimani. Saya Dwi Purnomo pamit. Ketemu lagi di Sunan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.